Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran IPS. Semoga sehat walafiat hari ini bersama dengan keluarga. Nah, kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Silahkan disimak pada halaman 20. Kemudian nanti silahkan diperhatikan dan jika ada tugas silahkan dikerjakan dengan teliti dan semangat. Via, terima kasih. Mari kita belajar bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketika salah satu kegiatan terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Di video ini kita akan cari tahu lebih banyak tentang ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang atau pelaku yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Seperti contoh, seorang koki membuat kue untuk dijual kepada konsumen. Koki tersebut dinamakan produsen, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh koki tersebut dinamakan kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Dalam kegiatan distribusi ini, sangat membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang atau pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah kegiatan makan dan minum, seperti contoh di samping. Sedangkan orang yang melakukan makan dan minum disebut dengan konsumen. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen oleh distributor, dan dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara. Produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Manusia berperan sebagai makhluk sosial, yaitu berinteraksi dengan manusia lain, dan manusia berperan sebagai makhluk ekonomi, yaitu manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Setiap pelaku dalam proses produksi mempunyai peran penting. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya.
Ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan yang cukup luar biasa lengkap. Silahkan sekarang kita kerjakan tugasnya. Ayo kita semangat, dan kalau bisa kerjakan sendiri. Jangan dibantu dulu dengan orang tua kita ya. Berusaha untuk mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Nah, jika nanti ada kesulitan, baru boleh untuk minta bantuan pada orang tua atau kakak kita. Terima kasih. Selamat belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.